Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nurjida MH Yusuf, NPM 046 dari kelas manajemen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir mata kuliah pasar uang pasar modal. Di sini saya ambil saham PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI. Dan dalam profil BMRI ada salah satu perbankan di Indonesia yang terbesar di Indonesia yang sahamnya di Bursa Efek Indonesia adalah PT Bank Mandiri atau BMRI salah satunya. Dan saham ini merupakan salah satu saham terbaik karena Bank Mandiri adalah pemain lama dan merupakan salah satu market leader dalam bidang perbankan di Indonesia. Dan Bank Mandiri ini merupakan perusahaan yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh pemerintah dengan komposisi kepemilikan sebagai saham 70% dan publik 30%. Di Bank Mandiri ini juga didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Dan pada bulan Juli 1999, 4 bank milik pemerintah yang adanya Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia yang digabung ke dalam Bank Mandiri. Keempat bank tersebut telah turut membentuk riwayat perkembangan perbankan di Indonesia, di mana sejarahnya berawal pada lebih dari 140 tahun yang lalu. Dan saham Bank Mandiri ini atau BMRI juga merupakan salah satu saham yang sangat berpengaruh terhadap pergerakan IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Dalam hal ini dipengaruhi oleh saham perusahaan Bank Mandiri atau BMRI yang dimiliki publik relatif kecil sementara kapitalisasi pasarnya cukup besar, sehingga perubahan harga saham perusahaan tersebut berpotensi mempengaruhi pergerakan indeks ini. Dalam hal ini dibuktikan dengan informasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia tersebut. Selanjutnya, dalam analisis fundamental dalam BMRI atau Bank Mandiri Indonesia ada rasio debt to total equity ratio atau DER, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas dan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam dengan pemilik perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan sebagai jaminan hutang. Dalam hal ini, nilai rata-rata yang diperoleh DER atau debt to total equity ratio sebelum melakukan akuisisi sebesar 678,902%, menurun sesudah melakukan akuisisi sebesar 641,832%. Dalam hal ini disebabkan adanya peningkatan presentasi yang lebih besar pada ekuitas setelah Bank Mandiri ini melakukan akuisisi dibandingkan dengan peningkatan presentasi total kewajibannya. Yang kedua ada return on equity atau ROI, merupakan tingkat pengambilan atas ekuitas dari pendapatan operasi meneliti tingkat laba bersih setelah pajak terhadap ekuitas. Hasil dari pengukuran ini menggunakan rasio yang semakin tinggi akan menunjukkan pengambilan atas ekuitas perusahaan yang semakin baik. Dan dalam nilai rata-rata return on equity adalah sebelum melakukan akuisisi adalah sebesar 21,192% dan menurun menjadi 18,7% sesudah Bank Mandiri ini melakukan akuisisi tersebut. Penurunan yang terjadi disebabkan oleh adanya peningkatan yang lebih besar pada ekuitas yang tercermin pada unsur
saldo laba, selisih kurs atau penjabaran laporan keuangan dan kepentingan non-pengendali dibandingkan peningkatan yang terjadi pada laba setelah pajak tersebut. Dan yang ketiga ada earning per share atau EPS, yaitu tingkat bunga yang mempengaruhi persaingan dan laba perusahaan, sehingga jumlah kas dividen yang diberikan, yaitu pembagian dividen, dan disisihkan sebagai laba ditahan, dan jumlah laba yang tinggi dihasilkan perusahaan dapat menarik investor untuk berinvestasi, dan tingkat risiko pembelian apabila proyeksi laba yang diharapkan meningkat, maka akan mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut. Dan yang keempat ada price to earning ratio atau PER, adalah perbandingan antara harga saham dengan laba bersih perusahaan. Dan valuasi laba bersih dibandingkan dengan harga sahamnya atau saham BMRI sebenarnya masih terjangkau di angka 17,34 kali, walaupun lebih mahal sedikit dibandingkan dengan rata-rata saham keuangan yang memiliki price to earning ratio sebesar 11,43 kali. Dan yang terakhir ada price to book value atau PBV, adalah rasio harga terhadap nilai buku, biasa yang digunakan untuk melihat seberapa besar kelipatan dari nilai pasar saham perusahaannya. Dalam PBV, price atau price to book value, misalkan PBV sebesar 4 kali, artinya harga saham sudah tumbuh sebesar 4 kali lipat dibandingkan kekayaan bersih perusahaan tersebut. Dan secara fundamental, valuasi harga dibanding nilai bukunya itu adalah saham BMRI memang masih terbilang murah, yakni di angka 0,09 kali, lebih murah dibandingkan dengan rata-rata saham perbankan lainnya di angka 1,13 kali dilansir dari Refinitiv. Dan selanjutnya ada analisis teknikal. Dalam analisis teknikal BMRI atau Bank Mandiri Indonesia ada beberapa indikator. Di sini saya mengambil indikator moving average, yaitu moving average ini mempunyai 34 yang masih berada di atas 13 yang dalam kata lain masih di dalam tren di negatif. Kemudian relative strength index atau RSI yang mencapai level 47 atau dalam arti lain masih berada pada area jenuh beli yang mengindikasikan masih memiliki chance untuk melanjutkan penguatan, tetapi potensi tersebut cukup kecil. Namun hal ini didukung dengan lebih banyaknya volume penjualan daripada volume pembelian, karena mengindikasikan penguatan tersebut cukup kecil. Target resisten terdekat untuk saham BMRI ini pada harga 8.200 dengan support terdekat pada harga 7.825 per lembar saham. Itu berdasarkan sejumlah berita terakhir. Terdapat sentimen negatif dan positif yang menerpa saham emiten bank milik negara lain. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.